PT Pertamina Persero mengakui kapal tanker Pertamina Pride yang membawa minyak mentah untuk Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz akibat kembali memanasnya kondisi di Selat Hormuz. Menurut VP Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron, pihak manajemen Pertamina masih memproses perizinan bagi kapal tanker Very Large Crude Carrier atau VLCC Pertamina Pride agar bisa melintasi Selat Hormuz. Hal tersebut dilakukan tentu dengan memperhatikan faktor keselamatan awak kapal, kargo, hingga kapalnya sendiri. Sementara itu, kapal tanker Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping sudah berhasil melewati Selat Hormuz pada 24 Juni lalu setelah sebelumnya sempat tertahan akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas benar itu adalah untuk di Cilacap. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi turunkan harga Pertamax Turbo di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga berlaku sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi berkala yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi fiskal nasional, serta pertimbangan daya beli masyarakat. Dari pantauan di SPBU Cikini, Jakarta Pusat, aktivitas pengisian BBM berjalan normal. Sejumlah pengendara memanfaatkan penurunan harga dengan mengisi BBM non-subsidi. Sejumlah produk BBM non-subsidi turun harga, sementara harga BBM subsidi dan Pertamax harga tidak berubah. Tiga jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga, diantaranya Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online Gerakan Ojol Indonesia Bersatu berunjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Mereka menuntut turunkan biaya aplikasi pada pemerintah dan aplikator. Pejabat yang dicopot dari partai. Sejak sore, ratusan pengemudi ojek online dari berbagai wilayah memadati kawasan Silang Selatan Monas. Sepeda motor dan sejumlah mobil peserta aksi terparkir di sepanjang lokasi berkumpul. Sebuah mobil komando disiapkan sebagai pusat orasi. Dalam aksi ini, para pengemudi menuntut penurunan potongan biaya aplikasi, peninjauan kembali skema tarif, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi mitra pengemudi. Taburlah benih harapan segera sejahtera. Pemirsa, Dr. Tifa resmi didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu barang bukti digital yang diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu tayangan program Rakyat Bersuara di iNews. Sidang perdana Dr. Tifauziah Tiasoma atau Dr. Tifa dengan agenda pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengungkap sejumlah barang bukti digital yang diduga berkaitan dengan penyebaran informasi bohong mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Barang bukti tersebut meliputi puluhan unggahan di media sosial X dan Facebook
serta tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV yang ditayangkan pada tanggal 29 April 2025. Jaksa menyebut seluruh barang bukti digital telah dianalisis melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital. Cek dan uji karbon akan dimintakan oleh Bareskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @official iNews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat Bersuara tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI. Maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, kalau ini adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya. Karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Diketahui dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan, menyoroti langkah jaksa memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadikan contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi perlindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya. Pada hari yang sama, Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan kekuatan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Kenapa demikian? Agak aneh. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan.